Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Adisan. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Pada video kali ini saya akan membahas ya mengenai UV Box kembali, yaitu sebuah smart card UV Box yang mengalami problem ya. Oke, kenapa saya membahas ini? Karena banyak sekali mungkin dari teman-teman teknisi yang bingung untuk cara mengatasi sebuah smart card yang rusak atau kasusnya ini tempered ya. Biasanya itu muncul tulisan smart card is tempered atau memory failure begitu. Kalau di tampilan UV box-nya. Nah, di sini kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Ini sebagai analisa saya ya. Yang pertama, kenapa sebuah smart card UV itu rusak? Yaitu karena lonjakan arus listrik yang berlebihan menuju ke smart card UV-nya. Lonjakan di sini bisa dari UV box-nya atau bisa dari UV dongle begitu. Terus yang kedua, itu smart card-nya kondisinya itu memang sudah lemah ya. Lemah di sini bisa jadi cacat produksi ataupun karena pemakaian ya tentunya. Dan yang ketiga ini hanyalah sekedar hasil analisa, yaitu mengenai kesehatan. Kesehatan di sini sebenarnya kalaupun habis itu masih bisa dilakukan refill ya tentunya. Jadi kalau untuk yang opsi ketiga ini saya rasa bisa disangka sih. Tapi kalau yang pasti untuk opsi pertama dan kedua itu memang sangat berpengaruh. Oke, terus bagaimana cara kita untuk mengatasi sebuah smart card yang sudah failure atau yang sudah rusak gitu? Ya tentu saja dengan cara yang pertama, ini hanyalah sekedar opsi ya. Itu kita lakukan soldering ulang menggunakan timah cair ya. Di bagian pinnya itu kita coba ya seperti ini. Nah ini kan dia bentuknya jadi silver ya. Nggak kelihatan kak ya? Nggak terlalu kelihatan. Ini kita solderi ya di bagian ujungnya itu tipis-tipis saja dan jangan gunakan temperatur yang terlalu berlebihan. Itu untuk opsi pertama ya. Jadi kalau untuk opsi ini itu saya yakin ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Terus ada lagi opsi yang kedua, yaitu kita bisa membeli sebuah smart card baru. Nah, di sini untuk pembelian smart card lumayan susah ya. Saya rasa di online shop akhir-akhir ini itu sangat jarang yang namanya menjual sebuah smart card kondisi baru tentunya. Dan dari produksi pabrikan itu saya juga kurang tahu apakah statusnya itu masih proses kok. Di online shop itu sangat jarang ya beredar untuk sekarang tahun 2023. Tapi kalau untuk tahun 2021 sampai 2022 itu kebanyakan masih ada. Nah, untuk smart card yang baru ini sendiri sangat susah ya dibeli. Kalaupun ada, biasanya smart card baru itu di harga kisaran 700 sampai 800 ribuan gitu. Nah, kalau untuk opsi smart card baru ini tidak ada, itu kita bisa memilih opsi yang kedua, yaitu kita dengan membeli sebuah UV dongle baru. Nah, tapi di sini untuk UV dongle yang baru ini pun harganya sekarang cukup wah ya, begitu. Harganya kalau tidak salah sekitar 1.100.000 sampai 1.200.000 tergantung dari toko atau online shopnya ya begitu. Nah, dengan UV dongle ini kita bisa ya untuk menyandingkan atau menggantikan smart card dari UV box kita yang sudah rusak begitu. Dan untuk opsi yang ketiga itu kita bisa sedikit menghemat biaya dengan membeli sebuah UV dongle bekas ya. Tentunya UV dongle bekas ini kita tidak berpatokan dengan sebuah lifetime begitu. Jadi pokoknya yang penting smart card-nya itu normal saja ya gitu. Normal dan masih bisa disandingkan dengan UV box nantinya. Oke.
Dan di sini pada video ini akan saya coba ya untuk menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana caranya untuk kita menyandingkan UV box yang sudah rusak smart cardnya. Ini UV box yang sudah rusak smart cardnya ya. Nih, kalau untuk video lebih lanjutnya ya, untuk kerusakan ini sebelum saya lakukan penggantian seperti video ini, silahkan dilihat ya. Ya, ini adalah UV box-nya ya, sudah saya bongkar dan bisa dilihat. Ini terus UV dongle-nya second yang nantinya akan kita gunakan smart card-nya, dan ini smart card lama saya yang sudah rusak ya. Di situ bisa dilihat untuk kuningannya sudah lepas ya, begitu. Dan jalur tipis dari smart card-nya itu ada yang putus begitu. Ya, itu bagian belakang dari UV bisa kita lihat. Nah, dari video itu tadi sudah ada ya smart card yang ada di UV dongle dan UV box saya yang kondisinya itu sudah saya bongkar, dan untuk beberapa komponennya itu sudah saya lakukan desoldering ulang itu. Dan ada mungkin dari teman-teman melihat ada komponen untuk jack DC-nya yang hilang, itu kemarin sempat saya lakukan rehot ya, dan ternyata agak leleh begitu. Jadi saya copot dan baru saya ganti spare partnya. Saya belikan secara online. Itu untuk jack DC-nya tipenya itu 3.5 kali 1.3 jack DC 5 volt. Itu untuk bagi teman-teman yang ingin mencarinya. Oke, masuk di sini. Nah, setelah UV box-nya ini ada dan UV dongle-nya ada, itu kita bisa pindahkan dari smart card di UV dongle, langsung kita masukkan ke UV box-nya begitu. Lalu untuk selanjutnya, untuk proses pairing itu seperti video ini ya teman-teman. Silahkan disimak gitu. Oke, kita mulai ya untuk proses pairingnya. Di sini siapkan untuk installernya menggunakan UV box versi terbaru ya, atau versi terakhir begitu. Di sini kita langsung buka ya untuk UV eMMC toolbox-nya. Nah, di sini untuk UV-nya statusnya belum saya tancapkan, dan di sini saya tancapkan ya UV-nya begitu. Nah, di sini smart card-nya tidak terdeteksi ya. Ini saya coba agak tekan untuk smart card UV-nya sambil saya colokkan kembali. Soalnya mungkin soket smart card-nya itu sudah saya ganti ya. Jadi untuk pin-nya kurang menempel ke smart card-nya. Nah, ini saya ulangi. Kita lihat ya. Nah, akan muncul seperti itu ya di gambar. Di sini kita bisa lihat itu SN-nya dari UV box-nya dan SN dari smart card-nya yang dari UV dongle gitu. Untuk proses pairing di sini kalian harus terkoneksi dengan internet, dan untuk IP-nya kalian harus menggunakan IP Indonesia begitu. Nah, di sini saya menggunakan ISP dari Tri gitu. Kalau kalian menggunakan IP luar biasanya itu gagal ya. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita klik saja di bagian itu ya, pair with discard. Nah, kalau ada gagal seperti itu jangan panik ya. Itu smart card saya kurang menempel ya. Di sini agak saya tekan lagi smart card-nya. Terus di klik pair with discard gitu. Sampai
muncul status pop-up seperti ini ya. Nah, itu adalah proses pairingnya sudah berhasil begitu. Dan kita bisa close ya untuk software UV-nya. Nah, itu kita close saja. Lalu kita buka kembali ya. Nah, di sini untuk statusnya kita sudah bisa masuk ke program dari UV eMMC Toolbox gitu. Nah, di sini kita cek ya di bagian about. Nah, itu ya. Itu sudah terpair dengan smart card dari UV dongle second begitu. Selanjutnya kalau dibutuhkan itu kita tinggal ubah saja ya untuk alamat email. Itu ngubahnya kita masuk ke UV Android Toolbox gitu. Kalau dari eMMC Toolbox tidak bisa ya. Kita ubahnya ke aplikasi UV Android Toolbox. Nah, itu tinggal kita klik saja bagian emailnya. Nah, lalu klik yang icon pulpen itu, kita tinggal hapus emailnya dan kita isi dengan email kita. Nah, kalau sudah terisi, kita tinggal klik enter. Nah, itu sudah terganti dengan email kita. Sampai di sini untuk proses pair sudah selesai dan penggantian email sudah selesai juga ya. Di sini bisa kita gunakan dengan lancar lagi tentunya. Dan bisa untuk mencari uang kembali gitu. Nah, untuk proses pairing seperti itu tadi ya. Jadi untuk pairing ini sendiri, yang pertama yang kita butuhkan adalah sebuah smart card yang kondisinya itu normal. Jadi bisa kita ambilkan dari smart card baru, itu bisa beli di toko online atau mungkin dari suppliernya ya, gitu. Atau kita bisa menggunakan opsi pembelian UV dongle baru, itu kita hanya ambil untuk smart card-nya, akan tetapi cost-nya ini lebih tinggi ya jatuhnya begitu. Atau kita bisa menggunakan UV dongle bekas dan hanya akan kita ambil smart card-nya tapi tanpa berpatokan untuk lifetime-nya. Karena lifetime ini sendiri sebenarnya bisa kita refill begitu. Oke, sekian video dari saya ini mengenai bagaimana cara mengatasi sebuah smart card yang statusnya rusak atau tempered ya, yang muncul tulisan memory failure begitu. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di bagian kolom komentar. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.